langsung subscribe channel ini. Langsung yang nyuruh, jadi langsung klik subscribe. Kekuatan pemikiran baik buruk perbuatan manusia tergantung pada perkembangan magnet pribadinya, dan perkembangan magnet pribadi sangat tergantung pada hati nurani atau perasaan manusia pada saat itu. Bila kekuatan magnet manusia sama, maka semua manusia akan mempunyai kekuatan badan sama, pemikiran yang sama, dan energi tindakan yang sama. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian karena sangat bergantung pada perkembangan kemauan dan pemikirannya. Magnet pribadi manusia terletak di otak. Melalui daya pikir otak, daya magnet menimbulkan getaran-getaran yang mengalir melalui syaraf-syaraf ke seluruh badan, dan ini akan menentukan gerakan tubuh berupa tindakan. Daya pikir juga menentukan perbuatan baik buruk, dan ini tergantung dari nurani atau perasaan hati. Perasaan hati manusia dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang membuat gembira dan magnet pribadi bekerja sehingga menimbulkan perasaan nyaman pada otak, dan perasaan ini akan disalurkan ke seluruh badan, dan yang membuat sedih akan terjadi sebaliknya, yaitu akan membuat lesu di seluruh badan dan atau sakit. Orang yang selalu gembira dapat menyalurkan energi pada orang lain tanpa merugikan dirinya. Aliran magnet yang terkuat terdapat pada ujung jari atau melalui mata dan dari mulut. Perlu diketahui bahwa orang yang magnetis badan halusnya lebih kuat dibanding magnet badan kasarnya akan mempunyai pengaruh buruk pada manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, dan oleh orang Hindu disebut Jetapura, dan oleh orang Jawa dinamakan Matu Nasar atau tangan panas. Penyerahan diri dari orang yang daya magnetisnya lemah ke yang kuat dapat dilakukan dengan meniup mukanya, dan inilah yang disebut terhipnotis atau dharana. Dan dalam keadaan demikian sebenarnya orang yang terhipnotis kesadaran atau jiwanya terlepas dari tubuhnya, dan pasti tidak berdaya sama sekali, dan karena kepribadiannya hilang maka dapat dihinggapi roh lain. Dan dalam keadaan ini roh juga akan ingat pada semua kejadian masa lalu, kebangkitannya kembali sebagai manusia, menceritakan rasa sakitnya di masa itu, dan pengobatan sampai kesembuhannya. Tubuh jasmaniah sedemikian aneh sehingga dapat dianggap berlawanan dengan hukum alam yang ada. Orang yang terhipnotis dikarenakan syaraf organiknya tidak aktif, tertidur, kesadaran hilang sehingga tidak ada lagi kemauannya. Beberapa sifat kemampuan tersebut juga dapat dimiliki oleh orang yang meninggal. Beberapa jam sebelum meninggal, tubuh seorang tersebut dalam keadaan tidur secara organik. Rohnya karena ingin mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya atau teman, daya pikirnya memiliki kekuatan untuk mewujudkan diri. Oleh karena itu dapat menampakkan diri pada teman atau keluarga. Ketika roh orang yang hampir meninggal merasuk ke seseorang bisa terjadi orang itu bisa berbicara bahasa roh, melukis, mengetok-ketok pintu, menggerakkan benda karena roh halus ini menggunakan magnet pribadi orang lain, dan ini menunjukkan bahwa tindakan manusia tidak tergantung dari bendanya. Semua tindakan manusia berasal dari kecerdasan yang tidak tampak. Apa yang menyebabkan orang kehilangan magnet pribadi diantaranya adalah terlalu sering melakukan seks, hidup tidak teratur, menghamburkan nafsu, tidak menjaga badan, sedih, terharu yang berlebihan, marah-marah, minuman keras, bumbu pedas,
tembakau, dan terlalu banyak kopi, teh atau daging. Dan untuk mengembangkan magnet pribadi hidup teratur, makan sayur, buah, dan minuman air asli. Kemampuan menggunakan pertimbangan, rasa, ketika hendak menggunakan pikiran, yang merupakan asal-usul dari magnet kepribadian yang menyebabkan magnet kepribadian berkembang. Kekuatan hidup juga akan memperkuat pengembangan otot dan syaraf. Kehilangan dari magnet kepribadian menyebabkan seseorang sakit syaraf dan mengendor kekuatan fisiknya.